Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Kholisna. Kali ini kita akan belajar tentang menghindari LGBT. Video ini saya buat untuk materi menghindari akhlak tercela pada mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 11 Madrasah Aliyah. Mari kita mulai. LGBT adalah singkatan dari L-nya adalah lesbian, G-nya atau G adalah gay, B-nya adalah biseksual, dan T-nya adalah transgender. Lesbian yaitu pasangan perempuan dengan perempuan, wanita yang mencintai atau merasakan rangsangan seksual sesama jenisnya atau disebut sebagai wanita homoseksual. Gay yaitu pasangan laki-laki dengan laki-laki, yang mencintai atau merasakan rangsangan seksual sesama jenisnya atau disebut laki-laki homoseksual. Biseksual yaitu orang yang mempunyai sifat kedua jenis kelamin, bisa laki-laki dan bisa juga perempuan. Mereka ini tertarik kepada dua jenis kelamin, baik kepada jenis kelamin laki-laki maupun kepada perempuan. Transgender yaitu orang yang memiliki gender atau ekspresi gender yang berbeda dengan seksnya yang ditunjuk pada saat lahir. Orang transgender kadang-kadang disebut transseksual jika ia menghendaki bantuan medis untuk merubah alat kelaminnya. Jadi misalnya nih, ketika dia lahir, dia sebagai laki-laki, kemudian memiliki ekspresi gender sebagai perempuan. Dalam pandangan Islam, LGBT merupakan perbuatan yang sangat dilarang karena sudah menyalahi fitrah manusia, di mana perbuatan ini menjadi dosa besar, bahkan lebih besar dari perbuatan zina. Jadi fitrahnya manusia itu hanya sebagai laki-laki dan perempuan yang menyukai lawan jenisnya. Jadi ketika LGBT ini, dia sudah menyalahi fitrahnya sebagai manusia. Perilaku LGBT serupa dengan kisah Nabi Lut kepada kaum Sodom. Ada pada surat Al-A'raf ayat 80 sampai 21 yang artinya, dan kami juga telah mengutus Lut kepada kaumnya. Ingatlah tatkala dia berkata kepada mereka, mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah itu yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun di dunia ini sebelummu? Sesungguhnya kamu mendatangi laki-laki untuk melepaskan nafsumu kepada mereka, bukan kepada wanita. Kamu ini adalah kaum yang melampaui batas. Ada beberapa istilah LGBT dalam Islam, yaitu untuk lesbian akan merujuk kepada perilaku sihak, sedangkan gay merujuk kepada perilaku liwat, sedangkan biseksual akan merujuk kepada liwat ataupun sihak. Kemudian transgender akan merujuk kepada kecenderungan banci atau tomboy yang termasuk pada kategori tahannus. Dasar keharaman LGBT juga termaktub dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 5-7 yang artinya, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki,
maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Tapi barang siapa mencari yang di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Dasar keharaman LGBT yang kedua ada pada Al-Quran surat Al-A'raf ayat 33. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Artinya, katakanlah, Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi. Dampak perilaku LGBT terhadap kehidupan sosial lebih dahsyat dibandingkan dengan perbuatan zina. Perilaku ini akan merusak tatanan sosial karena sudah tidak memperhatikan nilai-nilai sosial dan agama yang menghendaki adanya keteraturan dalam tata kehidupan manusia. Selain itu, LGBT juga menimbulkan penyakit. Perilaku LGBT adalah cara paling mudah penularan HIV ataupun AIDS. Selain HIV/AIDS, ada penyakit lain akibat LGBT yang tidak kalah berbahayanya. Contohnya, sarkoma Kaposi, yaitu penyakit kanker yang menyebabkan sebagian kecil jaringan abnormal tubuh di bawah kulit, di sepanjang mulut, hidung, dan tenggorokan atau di dalam organ tubuh lainnya. Penyakit baru ini juga belum ada penawarnya. Dari perilakunya, LGBT ini bisa digolongkan dalam kisah kaum Sodom pada masa Nabi Lut. Dan pada saat itu Allah menurunkan azab. Ada dalam surat Al-A'raf ayat 84. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amtarna 'alaihim matara. Fanzur kaifa kana 'aqibatul mujrimin. Artinya, dan kami turunkan kepada mereka hujan batu. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berdosa itu. Dari sini kita bisa belajar bahwa LGBT akan mendatangkan kemurkaan dan diturunkannya azab kepada orang-orang yang melakukannya. Setelah jelasnya dalil keharamannya LGBT, juga dampaknya yang membahayakan, semoga kita dihindarkan dari perbuatan keji LGBT. Sibukkan diri dengan hal-hal positif dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.